Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, semangat pagi. Selamat datang di video pelatihan desain kedua dari Paguyuban KSC Unri. Dimana bagian pertama sudah kita upload di YouTube. Ini bagian keduanya, lanjutan dari bagian pertama kemarin. Dimana pada hari ini kita akan belajar cara membuat CV. Nah, paduan kita untuk membuat CV hari ini adalah ini. Kita akan membuat sebuah CV yang berisi tentang data pribadi, kemudian latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, prestasi, bla 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 dan lain-lain. Nah, sebenarnya CV itu nggak selalu ini. Kadang tiap orang punya macam-macam, berbagai macam jenis CV yang ingin mereka buat, karena isinya itu tergantung kita, terserah kita gitu. CV ini adalah cara untuk menyampaikan apa yang kita bisa gitu. Jadi kayak merupakan platform gitu untuk menyampaikan sesuatu yang kita punya gitu. Jadi formatnya bermacam-macam sebenarnya gitu, terserah dari kita sendiri gitu. Nah, apa yang perlu kita persiapkan, ini ada kita sediakan file-file yang dibutuhkan untuk pembuatan CV. Untuk list filenya sudah dikirim atau sudah diletakkan link untuk downloadnya di bawah di deskripsi. Silahkan cek dan download sebelum mencoba atau sebelum membuat CV gitu. Selain bahan-bahan ini juga dibutuhkan foto pribadi ya, foto formal pribadi. Ini foto formal menggunakan baju batik, terserah kawan-kawan, yang penting fotonya cukup formal untuk diletakkan di CV gitu. Kemudian langkah pertama yang harus kita buat adalah kita buka Photoshop, kawan-kawan sekalian. Pastikan tools barnya ada, kemudian layernya ada. Kalau nggak ada bisa dipilih di sini, ataupun Windows workspace-nya kita ganti aja ke esensial gitu. Atau jika tetap nggak ada, bisa masuk ke Windows, terus cari layer gitu, kita klik, nanti bakal muncul ini. Kita buat dokumen baru dulu, file new atau Ctrl N. Nah, untuk ukuran CV itu sebenarnya terserah, kita ganti namanya dulu CV. Kita ganti ukurannya sesuai dengan kebutuhan, tapi biasanya CV itu berukuran A4 ya gitu, kayak kertas gitu, dokumen gitu. Jadi bisa dipilih di international paper, di size nya bisa A4 nah lain. Oke, terus kita ukurannya sudah benar, kita oke kan. Nah, setelah kita buat dokumennya, kita bisa mulai membuat yang namanya CV. Nah, ini adalah panduan kita, tergantung kawan-kawan gimana cara membukanya nanti. Nah, pertama yang kita perlu belajar di video kali ini adalah cara memotong gambar atau menghapus background dari gambar. Jadi kita akan mulai. Untuk file open, kita cari foto yang ingin kita masukkan ya. Oke, kita buka foto kita. Nah, di sini dia akan masuk sebagai file terpisah. Ini untuk CS5 dia bakal seperti ini, file kita tadi, dokumen kita tadi, ini adalah file kita yang kita masukkan. Nah, untuk CS3 biasanya bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi kan jadi dua file kayak gini. Kalau memang nggak kayak gini, silahkan kawan-kawan klik ini di sini, bakal jadi dua file kayak gini gitu. Jadi pertama-tama kita seret, kita masukkan file ini, file foto ini ke dalam file dokumen kita. Itu kan dengan cara nih, klik ini ya, ini. Oke, kita tarik, kita seret aja gitu. Kita klik, kita seret sampai dia masuk ke dokumen kita. Jadi kita tutup aja, kita tekan lagi. Nah ini dia. Ini bisa kita sesuaikan ukurannya dengan tekan Ctrl T ya, Ctrl T, kecilkan. Nah, untuk ngecilkan foto, kalau bisa seperti kemarin yang aku bilang, tahan Shift agar ukurannya tetap rata gitu, tetap proporsional, nggak jadi terlalu lebar atau terlalu tipis atau pipih gitu. Jadi tekan Shift, tahan Shift, lepas mouse-nya, baru lepas Shift-nya gitu. Nah, kita besarkan. Nah, untuk membesarkan ini kawan-kawan, untuk besarkan atau kecilkan, kawan-kawan bisa tekan Alt dan putar roller pada mouse kawan-kawan gitu. Ke atas dia akan membesarkan, ke bawah dia akan mengecilkan. Ingat, tekan Alt, putar roller pada mouse-nya gitu. Kemudian jika tidak punya mouse, bisa tekan tombol ini. Nah, ini pada tools yang namanya ini gambar kaca pembesar. Klik untuk membesarkan, tahan Alt, terus klik untuk mengecilkan itu. Kita mau potong dia sepinggang, jadi kita pilih tools ini dulu, rectangle ini. Kalau nggak ada yang ini, kawan-kawan bisa pergi ke tools nomor 2, klik kanan,
Nah, bakal ada macam-macam bentuknya. Kita pilih yang kotak aja dulu. Di sepinggang bagian bawah fotonya sepinggang gitu. Nah, ditahan, diseret, lepas, kemudian tekan delete ya, delete. Tup. Nah, kita di delete. Sekarang kita perlu menghapus bagian atasnya, bisa juga seperti tadi kayak gini. Gitu. Nah, gimana sih cara supaya kita ngapus backgroundnya? Sebenarnya cara untuk menghapus background itu ada macam-macam. Bisa menggunakan ini, ada nama tools nomor 3 atau klik kanan, ada polygonal lasso tool ya, nomor 3. Kalau nggak ada yang bentuk kayak ini, tekan kanan. Nah, pilih yang bentuknya polygonal lasso tool ya. Ini, atau kalau kamu bisa pakai pen tool, atau bisa pakai brush juga. Tapi itu macam-macam cara lah ya. Tapi yang paling mudah itu menurutku adalah dengan lasso tool gitu kan. Nah, jadi lasso tool, kita zoom ya, kita zoom ke bagian yang mau kita hapus. Kita bakal bikin dia melingkar gitu, mengikuti badannya gitu, sampai titik jumpa ke ujung. Jadi kita tekan titik awal ya. Titik awalnya adalah di sini, di bagian tangan saya. Kemudian kita bakal ini kan kalau ditarik ini nggak diseret, ini diklik aja gitu. Kita ulang ya, klik gitu. Nah, terus kan kamu bisa lihat garis-garis arahnya. Kemudian kalau untuk selanjutnya kita tinggal klik gitu. Kalau kamu merasa oh salah nih gitu kan, bisa tekan backspace, dia bakal menghapus. Backspace, nah dia bakal menghapus atau untuk mengulangi gitu. Jadi seperti tadi, intinya kawan-kawan buat dia untuk mengelilingi semua badannya gitu. Jadi kita akan kelilingkan. Silakan di sini kita perlu ketelitian sehingga potongannya bagus gitu, pendek-pendek aja gitu. Nah, selanjutnya mungkin agak ribet itu di bagian rambut ya. Di bagian rambutnya kawan-kawan harus hati-hati, karena juga terutama untuk rambut yang ikal seperti yang contoh ini rambutnya agak ikal, jadi mungkin perlu dimasuk akalkan gitu. Kita nggak perlu detail kali, tapi silakan buatnya rambutnya terlihat masuk akal gitu. Nah, jika sudah dibuat seperti ini, nah kayak mengelilingi dari titik pertama situ, kita tinggal menyambungkan titik pertama dengan titik akhir kita. Kita tinggal seret, kita cari titik pertama kita tadi, terus kita dekatkan. Nah, kemudian jika sudah muncul tanda lingkaran di dekat toolsnya seperti ini ya, itu muncul, tidak. Usahakan ada tanda lingkarannya, baru kawan-kawan klik gitu untuk menyambungkan dua titik tadi gitu. Klik. Nah, hasilnya akan jadi garis-garis seperti ini mengitari objek yang telah kita seleksi. Nah, ini tinggal kita potong gitu. Nah, cara memotongnya adalah dengan arahkan kursor kita ke tengah sampai muncul tanda seperti ini. Kemudian klik kanan, kemudian di layer via copy. Bisa layer via cut atau layer via copy. Kalau layer via cut dia akan langsung motong. Kalau layer via copy dia akan membuat copy dari objek yang kita seleksi. Biasanya saya pilih layer via copy. Nah, kok nggak hilang gitu ya, karena sebenarnya hanya mengcopy bagian yang kita seleksi. Jadi bagian yang tadi sudah ada dan dia akan menjadi layar baru. Akan jadi dua layer sini. Layar pertama adalah objek yang masih ada background, layar kedua adalah objek yang sudah tidak ada background. Jadi kalau ini udah kita hilangkan aja, nah gini hasil akhirnya gitu. Atau tinggal ini bisa dihapus saja. Nah, ini sudah bersih, tapi ada beberapa bagian di foto saya ini masih ada bagian yang masih ada backgroundnya gitu. Jadi kita tinggal hapus ya. Caranya sama seperti tadi, tapi agak sedikit beda, yaitu diseleksi aja bagian yang pengen dihapus. Oke. Nah, kita sambungkan lagi, terus tinggal langsung delete aja gitu. Delete. Oh, maaf, salah. Sebelum kita hapus, kita pilih dulu layer yang mau kita hapus. Ini saya pilih background, makanya tadi munculnya beda. Pilih layer yang mau kita hapus, delete. Nah, maka sudah hilang, backgroundnya sudah hilang gitu. Sama untuk yang sebelah sini. Silahkan dirapi-rapikan aja, karena sebenarnya butuh latihan gitu, butuh percobaan terus-menerus sebenarnya gitu untuk bisa bikin rapi. Nah,
Sudah rapi, kita dapat foto kita. Next, kita bisa pindahkan aja. Dari contoh kita tadi, bisa kita lihat bahwa CV-nya itu dibagi menjadi dua bagian. Di bagian kiri itu menandakan informasi personal dari yang memiliki CV. Di sebelah kanan adalah hal-hal lain yang perlu disampaikan gitu kan. Jadi kita pertama buat yang bagian kiri dulu. Yang bagian ini ada foto, background dan lain-lain. Nah, gini, untuk mempermudah kita dalam merapikan CV-nya, kita bisa bikin folder gitu atau grup. Di sini tinggal pilih menu layer, ada tombol ini, new group, create new group, tinggal tekan, ada grup, tinggal kita buat sesuai namanya. Cara untuk ubah nama tinggal tekan 2 kali ya, 1 2 gitu, atau tekan kanan, ada group properties, ada namanya. Klik kanan aja, klik 2 kali aja aman kok. Masukkan foto ke situ. Nah, untuk sisanya kita akan buat di kiri ini. Jadi bisa kita lihat kalau dia punya background putih tapi ini ada background abu-abu untuk ini. Jadi kita buat dulu, kita buat shape abu-abu dulu. Untuk buat shape seperti yang pelatihan kemarin, kita bisa pilih ini shape tool, cari yang kotak ya, rectangle tool di sini. Terus kita tinggal buat gitu. Nah, kenapa hilang? Seperti yang kita pelatihan kemarin bahwa ini layernya ada 2. Jadi layer kita buat tadi berada di atas, maka terlihat dan menutupi layer di bawahnya gitu, dan warnanya putih juga gitu. Pertama kita pindahkan dulu ke bawah. Seret aja. Kemudian bisa klik 2 kali di sini untuk mengubah warnanya. Kita ubah warna abu-abu. Oke. Sekarang kita tinggal pindahkan. Nah, ini ada garis bantu ya. Bagi kawan-kawan yang pengen ada garis bantu itu, silakan pergi ke view, terus show, ada smart guides. Jadi smart guides ini bakal diperlihatkan garis bantu kita untuk mempermudah kita meletakkan apakah sudah di tengah, apakah sudah rata tengah dan lain-lain gitu. Nah, karena sini tadi backgroundnya putih ya, kita tinggal buat layer putih lagi. Shape, kita ambil di ujung sini. Tinggal buat taruh di bawah. Nah, belum rata. Kawan-kawan bisa menggunakan keyboard ya untuk memindahkan objeknya. Silahkan dipindah-pindahkan, bisa dengan mudah gitu. Next yang perlu kita buat adalah ini untuk keterangan kontak atau dimana mereka bisa melihat kita gitu. Nah, selanjutnya kita bikin yang ini kan warna-warni ya. Nah, jadi kita tadi sudah disediakan 1 2 3 4 5 bagi kawan-kawan. Ini namanya monochrome color. Silakan kawan-kawan cari di Google untuk monochrome color ini gitu. Jadi dia satu warna tapi di tingkatan atau ketebalan yang berbeda-beda, biru tua, menuju biru muda gitu. Jadi ini salah satu teori warna yang ada di desain. Masih banyak kayak kombinasi warna, bisa kawan-kawan cari kombinasi warna yang kontras, bisa kawan-kawan cari kombinasi warna pastel dan lain-lain. Tapi kalau yang saya buat kali ini adalah dengan menggunakan warna monokrom gitu. Jadi bisa kawan-kawan pilih di antara beberapa warna ini. Mungkin kita bisa coba warna merah ya. Warna merah, tinggal kita seret ke Photoshopnya, boom, tinggal di enter. Oke. Jadi ini apa gunanya sih ini gitu? Ini hanya akan menjadi paduan warna untuk kita gitu. Jadi kita tinggal taruh aja di sudut sementara gitu kan, taruh di sudut sebagai panduan warna gitu. Kalau kita nanti mau membuat satu warna gitu. Oke, taruh. Nah, seperti yang kita lihat di sini tadi adalah 1 2 3 4. Kita tinggal buat shape menggunakan ini, tools ini. Nah, di sini untuk lebih rapi lagi di bagian kiri kita buat lagi grup gitu. Kita buat grup, kita kasih nama kontak, Nah, ini tinggal kita masukkan ke folder kiri. Sepertinya kita hapus aja lah ya background ini ya. Biar seperti ini aja. Nah, biar abu-abu backgroundnya. Oke. Nah, jadi kita bakal lanjutkan membuat shape untuk kontaknya. Kita tinggal seret aja. Paskan aja, tinggal disesuaikan.
Ingat ini kita taruh di kontak ya, biar rapi. Ini taruh di kontak. Kayak gini. Gini. Nah, misalnya kawan ini kontak ini di bawah, maka dia akan ketutupan, dia gak bakal kelihatan karena shape ini ada di atas dari kontak. Jadi dia nggak bakal kelihatan. Jadi kita seret ke atas gitu. Nah, kayak gini. Oke. Warnanya masih putih, kita tinggal ubah aja. Seperti tadi kita tinggal klik 2 kali di sini, 1 2. Terus kita akan menggunakan ini template color kita tadi, template warna kita tadi. Cara gimana? Tinggal arahkan aja kursornya keluar dari Windows warna ini, keluar akan muncul logo kayak gini, tetesan gitu. Tinggal diklik aja, klik. Nah, jadi sudah, tinggal tekan oke. Nah, sudah jadi gitu. Jadi selanjutnya kita tinggal copy aja, copy shape-nya dengan klik kanan di shape, duplicate layer, oke kan aja. Terus tinggal kita seret ke bawah. Nah, seret ke bawah. Kalau belum rapat ya tinggal dirapatkan aja pakai tombol. Nah, terus warnanya kita ganti, klik 2 kali lagi, pilih ini, kita oke kan, kita duplicate lagi. Selanjutnya kita akan membuat nih teks di dalamnya serta logo-logonya ini gitu. Oke, kita akan masukkan logonya satu persatu. Kita bakal masukkan logonya, kita tinggal seret aja. Nah, ini logo telepon. Kita kecilkan, Ctrl T. Kita sesuaikan ukurannya. Ingat kita masukkan ke kontak ya, biar nggak berantakan. Kita masukkan ke folder kontak. Oh, kok tenggelam? Karena ini di bawah, jadi kita taruh di atas. Nah, warnanya hitam. Gimana sih cara ngasih warnanya dengan mudah? Untuk langsung ngasih warnanya, kita tinggal pilih layernya, kita klik kanan, pilih blending option, terus kita tekan tulisan color overlay. Nah, terus kita ganti warnanya jadi warna putih. Nah, biar lebih cocok dengan warna belakangnya gitu, biar lebih kontrasnya lebih bagus gitu. Kita tinggal tekan keyboard kita untuk memilih letaknya. Kita tinggal masukkan logo kedua. Logo kedua itu email, kita seret ya. Nah, enter. Nah, ini email, backgroundnya belum terhapus gitu, nggak mungkin kita masukkan kotaknya yang ada kotak-kotak kayak gini gitu. Jadi kita harus hapus dulu backgroundnya. Cara hapus background sama seperti tadi, kita pilih ini dulu, kita hapus bagian yang ada cara mudah gitu untuk menghapus background yang kalau backgroundnya putih aja gitu. Jadi kita hapus dulu bagian yang nggak putih kayak ini, kita seret, kita delete. Nah, kenapa nggak bisa? Karena objek yang kita masukkan tadi masih berupa smart object. Jadi kita harus pilih layer dulu, klik kanan, rasterize layer, oke. Nah, langsung hapus bisa, katakan delete. Nah, kita hilangkan ini dengan cara klik. Kemudian untuk menghilangkan yang warna putih ini, untuk dengan mudah kita bisa menggunakan yang namanya Magic Wand Tool ini. Nomor 4, kalau nggak ada, misal bentuknya kayak gini, tinggal klik kanan, Magic Wand Tool, atau tekan W, Magic Wand Tool. Sekarang kita tinggal pilih aja, pilih yang warna putihnya ya, yang warna putihnya. Nah, seperti itu, dia langsung otomatis terselect gitu. Nah, untuk menghilangkan background yang satu warna, inilah cara yang sangat simple gitu, yang cara sangat mudah gitu, nggak ribet-ribet kayak kita motong foto tadi. Kenapa kita motong foto dengan cara yang ribet? Karena backgroundnya itu warnanya macam-macam, terlalu rame di backgroundnya, jadi nggak bisa pakai cara ini gitu. Kita delete, klik, delete, klik, delete, klik, delete gitu. Terakhir tinggal klik. Nah, kalau sudah kayak gini, kita tinggal kecilkan aja lagi. Ctrl T, tahan shift, ingat tahan shift, jangan lupa tahan shift. Nah, itu kita kita bawa, kita taruh di sini. Kita ganti warnanya, klik kanan, blending option, color overlay, ganti warna putih. Oke. Nah, sudah jadi masuk email. Kita arahkan aja pakai keyboard biar lebih mudah. Selanjutnya kita masukkan logo Instagram. Nah, kenapa sih ada logo yang udah hilang backgroundnya, terus ada yang belum hilang backgroundnya? Itu kawan-kawan sebenarnya semuanya bisa di-download di Google ya.
bisa download di Google, dan tinggal apa aja, tinggal download. Nanti ada yang memang ada backgroundnya, ada yang nggak ada backgroundnya. Ini tinggal klik kanan, blending option, color overlay. Nah, oh ya, aku lupa ngasih tahu gitu. Misal kita tadi milih itu kan, kita kalau kawan-kawan mau yang kita bisa mau nyari ini tapi takut salah gini, kawan-kawan bisa lock ini gitu, lock layernya kayak gini. Nah, dia nggak bakal keseret gitu, jadi bakal lebih mudah kalau kawan-kawan mau ngedit seperti ini kan. Nah, misalnya itu yang ketarik, kita bisa lock kunci. Untuk buka tinggal tekan aja lagi. Nah, gitu. Jadi nggak bakal keseret ini. Nah, jadi lebih mudah gitu. Kayak ini juga bisa di lock aja gitu. Selanjutnya logo Facebook. Nah, kita kecilkan dulu, enter, Ctrl T, kecilkan. Ingat ini masuk ke dalam ya, enter. Kita masukkan ke kontak ya, masukkan ke kontak, taruh di atas. Nah, ini warnanya biru, kurang cocok ya kan dengan yang kita inginkan. Kita tinggal modif dikit aja, taruh di bawah sini, gedein dikit. Oke. Nah, ini kan warnanya biru, kita kayak tadi aja ganti warna putih. Boom. Wow, kok semuanya merah. Jadi kita untuk supaya nggak merah, kita hapusnya bagian yang ininya, bagian dari F nya ini dengan cara magic wand tool. Klik bagian F nya, delete, nggak bisa seperti tadi. Klik kanan, erase dari layer dulu, baru kita hapus. Nah, terus baru kita ubah warnanya di blending option. Oke, selesai ya. Untuk logo-logonya sudah selesai. Sekarang kawan-kawan tinggal masukkan teksnya. Untuk teks seperti yang kita pelajari kemarin, kita tinggal pilih tools teksnya. Kita tinggal klik aja di sini gitu. Klik sekali. Nah, kita tinggal masukkan. Nah, itu ya. Oke kan. Ini warnanya udah putih. Misal warnanya itu belum putih, ketika kita tekan Ctrl A, baru kawan pilih warnanya, terserah kawan-kawan. Kita pakai putih aja. Terus kita besarkan. Ukurannya bisa dibesarkan di sini. Tapi sebelum besarkan, kita harus select semua dulu. Misalkan kayak ini. Tapi kawan-kawan kasih 20 di sini, dia nggak bakal ada pengaruh. Jadi kawan-kawan harus select Ctrl A dulu. Kawan-kawan blok semuanya dulu. Nah, kita blok semuanya dulu, baru kita ubah ukurannya gitu. Misal 16. Oke, dapatin. Untuk font kawan-kawan bisa pilih. Nah, misalnya kayak ini, tapi kawan-kawan pengen ngedit lagi, kawan-kawan tinggal klik 2 kali di logo T-nya ini. Klik 2 kali. Nah, dia bakal ngedit lagi. Kawan-kawan bisa ganti fontnya, terserah kawan-kawan gitu. Kayak ini cocok sih, tapi agak dikecilkan sedikit. Bisa lah. Nah, untuk mempermudah, tinggal di copy aja ini gitu, biar kawan-kawan nggak perlu ngatur-ngatur semuanya lagi gitu. Kita duplicate aja, duplicate layer, share ke bawah. Nah, share ke bawah. Terus klik 2 kali di sini untuk ngedit, kita ganti aja. Kepanjangan. Untuk ukuran tinggal kawan-kawan sesuaikan ya dengan kebutuhan. Yang mana yang muat. Misalkan ini terlalu besar, silahkan dikecilkan lagi ukurannya gitu. Klik kanan lagi, duplicate lagi. Nah, kalau udah semuanya kayak gini berarti sudah selesai. Untuk bagian kontak kita tutup aja. Nah, terus bisa kita lock kalau kita nggak mau dia pindah-pindah. Oke, terus kita buat folder baru lagi untuk teks yang di bawah sini ya kan. Seperti ini ada teks di bawahnya. Kita tinggal taruh, kita buat folder lagi di dalam kiri, buat folder, masukkan ke dalam kiri, taruh agak di atas. Salah, sorry, Ctrl Z.
ganti namanya aja biodata. Di dalamnya kita tinggal buat teks seperti ini gitu. Jadi kita tinggal pertama kita buat dulu sini biodata. Ukurannya yap 18 cukup. Warnanya hitam lah ya. Abu-abu. 20. Oke. Tinggal diseret. Nah, datanya. Nah, di sini itu terserah kawan-kawan buatnya itu mau bagaimana sesuai kebutuhan itu. Muat di sini tuh semuat apa gitu. Jadi tinggal dibuat gitu. Misal kita buat text box itu dengan cara membuatnya tools text tools, kita tinggal seret di sini misalnya. Nah, ini adalah batas teks kita misalnya kayak gini. Oke. Nah, di sini kita bisa pilih rata tengah misalnya. Ukurannya kita kecilkan aja 14 maybe. Formatnya terserah kawan-kawan sebenarnya. Kita bisa buat sesuai kebutuhan. Nah, misal tempat lahir saya di Tembilahan. Nah, bisa seperti ini. Terus kita bisa copy aja gitu. Copy, seret ke bawah. Oh, sorry. Pilih satu layar aja yang mau diseret. Seret ke bawah. Klik 2 kali. Oke. Duplikat terus. Nah, ini udah lumayan lengkap. Isinya sebenarnya tergantung kawan-kawan. Mau kawan-kawan masukkan alamat, mau kawan-kawan masukkan kewarganegaraan, mau kawan-kawan masukkan yang lain-lain, itu terserah kawan-kawan semua gitu. Intinya di sini adalah apa yang ingin kawan-kawan sampaikan gitu. Ini udah selesai. Intinya bagian kiri kita sebenarnya sudah kayak selesai gitu. Jadi sisanya ya tinggal mainkan aja. Tinggal lihat terus suka kawan-kawan gitu. Next kita tutup aja ini, tutup bagian kiri. Selanjutnya kita bikin grup baru untuk bikin yang di sebelah kanan itu. Nah, kenapa tipe folder? Seperti yang kita lihat tadi, ini memudahkan kita untuk mencari letak-letak dari objek kita karena kita bikin banyak objek gitu. Nah, jika ini sembarangan letaknya itu kita bakal susah gitu untuk ngedesain. Demi mempermudah untuk ngedit ke depannya itu diperlukan. Oke, next kita buat yang kanan, ini taruh aja di mana gitu, di sini misalnya. Kita bakal bikin seperti ini. Nah, kita bikin judulnya dulu, kurikulum fit day-nya, kita kasih shape. Nah, shape yang digunakan situ adalah shape rectangular rounded rectangle tool. Ini bisa klik kanan di sini, pilih yang ini, dia bakal sisinya tuh kayak melingkar gitu, kayak agak tumpul sisinya. Itu bisa kita radiusnya kita bisa atur di sini gitu. Misal kalau 10 px itu dia bakal seperti ini bentuknya, tapi kalau misal 30 px dia bakal lebih melingkar gitu. Tergantung ukurannya. 50 px dia bakal lebih kita pilih 20 gitu. Dan pastikan ini yang dibentuk adalah yang ini ya, bukan yang ini ya, tapi yang ini. Dan kita tinggal tutup layarnya ini, kita pilih yang folder yang kanan dulu. Nah, untuk membuat dia di kanan gitu. Jadi kita tinggal bikin. Nah, kita ubah warnanya kita sesuaikan dengan ini tadi, misalnya ini kayak lebih terang sedikit. Nah, selanjutnya ya tinggal kita sesuaikan letaknya. Oke, ini nanti dulu Anda tekan di tengah ya. Pakai kursor juga di keyboard boleh. Kemudian ingat kita pilih yang folder kanan ya, bukan yang ini ya. Kita pilih folder kanan, baru kita buat teks di sini.
Kurikulum vitae. Kita ubah ukurannya, ini sekitar mungkin 28 ya, lebih kecil 26. Oke, tinggal diratakan. Tuh 2. Oke, kurikulum vitae, kita tinggal masukkan nama kita, teks lagi, buat nama Aldi Muhammad. Kok nggak kelihatan karena teksnya warna putih, background kita pun warna putih, jadi kita ubah aja teksnya. Ini warnanya ya boleh merah kalau mau, biar lebih sesuai dengan yang apa, kita ukurannya kita gedein 32 misalnya, atau 36. Salah, kurang M1. Oke, kita tinggal ratakan. Nah, sudah mulai kelihatan bentuk dari CV kita. Sekarang tinggal proses selanjutnya gitu. Nah, untuk ini kita bikin satu grup baru lagi gitu. Misalnya latar belakang pendidikan, kita bikin grup baru. Pendidikan. Untuk pendidikan kita seperti yang di sini, kita buat shape lagi, kotak persegi panjang, baru kita buat teks, terus di dalam teks. Oke, kita buat, pilih rectangle tool yang sudutnya tajam ya, yang ini ya, klik kanan tajam. Sekarang kita tinggal bikin gitu. Kita ubah warnanya, ini warna putih, kita ubah warnanya jadi warna merah tua. Patokannya jangan sampai hilang ya. Ini ada lebih, jadi kita klik shape-nya, kita geser dikit. Nah, gitu. Nah, di sini kita tinggal klik. Kemudian kita masukkan teks lagi. Oke, ukurannya terlalu besar. 28. 24 cukup. Oke, kayaknya sudah cukup di tengah ya. Oke, next kita tinggal buat teks di bawahnya gitu, riwayat pendidikan kita. Di sini bisa kita lihat di contoh, ini ada 2 baris, ada 2 kolom, satu nama pendidikannya, nama instansinya, yang kedua tahun kita berada di situ. Nah, di situ kita bisa sesuaikan. Kita buat kolomnya dengan teks, kita buat text boxnya. Di sini misalnya, ini kolom untuk sekolahnya. Oke, ukuran fontnya kita ubah 18 ya. Kita tes loh. Kita ubah warnanya, maaf, Ctrl A, ubah warna jadi abu-abu, hitam nggak terlalu pekat gitu, biar nggak terlalu tajam. Oke, kayaknya terlalu besar, kita ubah 16. Oke, tinggal kita tulis gitu, SD misalnya, SD Negeri 004 Gaung Anak Serka. Nah, jika dia berlebih seperti ini, kita bisa seret ini. Nah, seperti ini. Tapi sebenarnya kita bakal singkat ya, gas saja biar lebih. Nah, ini kan jaraknya agak apa nih, agak kayak mepet gitu kan. Kalau kita tekan enter tadi, kita bisa ubah jarak gap antar baris ini dengan kontrol, kita select dulu semua, kontrol A, terus kita cari sebuah Windows yang namanya Windows Paragraph. Bisa cari di Windows, kita bisa cari paragraf. Nah, di sini kalau bisa pilih, di sini ada jarak antar teksnya, misal 8 itu terlalu dekat, kita cari 24 misal.
yang agak jarang ya. Oke, cukup ya. Di sini kita ubah fontnya aja. Kayaknya saya mau ubah fontnya. Oke. Udah kayak gini, udah seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat tanggalnya. Jadi kita duplikat ini, duplikat layar. Oke. Terus kita geser. Tinggal kita geser ke samping sini. Misalnya pastikan tekan shift biar dia rata. Kemudian tinggal kita buat tanggal kita dari di SD itu dari tanggal berapa gitu. Misalkan SD saya lupa. Nah, pretty much ini udah siap untuk bagian pendidikannya gitu. Jadi kita bisa tutup aja. Nah, seperti ini. Ini bisa tinggal kita copy aja untuk bikin yang di bawah-bawahnya ini gitu. Ini tinggal kita copy, duplicate group. Kita ganti namanya jadi apa lagi nih? Kita ganti pengalaman organisasi. Nah, isinya kita sembunyikan aja dulu. Ini pilih ini, tekan kontrol, seret. Kalau kita nggak nahan kontrol, yang pindah cuman ininya gitu. Jadi kita harus tahan kontrol, kita pilih dulu ininya, grupnya kita pilih dulu yang mau kita pindahkan, tahan kontrol, tarik ke bawah. Oke. Nah, tinggal kita sesuaikan. Terus kita ubah teks ininya, riwayat pendidikannya kita ubah. Jadi pengalaman organisasi. Oke. Next kita ganti ininya sesuai pengalaman organisasi kita gitu. Nah, untuk tahunnya kita bikin satu-satu ya, karena ini ada yang satu baris, ada yang dua baris. Untuk mempermudah kita tinggal misal kita buat tahun untuk Staf Hamas Ukmi Darul Hijrah itu ya kita buat tanggal-tanggalnya aja, kita paskan di tengah ya kayak gini. Nah, berarti dia ada di dua ini tahunnya ini gitu. Terus kita tinggal duplikat layar. Nah, kali kan agak mepet ya, kita pindahkan aja, geser aja ke kiri. Nah, sesuai kebutuhan gitu. Selanjutnya kalau nggak bisa masukkan hal-hal lain, entah itu nanti pengalaman kepanitiaan, pengalaman pengabdian, atau itu kayak pengalaman atau prestasi kawan-kawan sekalian, itu bisa dimasukkan nanti gitu. Bisa kita buat duplikat lagi untuk halaman. Kita duplicate group, tekan kontrol, pindahkan ke bawah. Segini lah. Oke, ini kita pindahkan dulu ke atas. Ini kalau kita nggak butuh sebenarnya, ini kita tinggal tutup aja. Nah, ini tinggal cari aja nanti. Terus untuk di sini bisa kita buat prestasi. Misal ada kawan-kawan punya juara, atau kawan-kawan pernah ikut PKM, atau kawan-kawan bisa buat kayak pengalaman pengabdian. Misal kawan-kawan pernah ikut kerelawanan dan lain-lain, bisa dibuat, atau kepanitiaan tertentu, silakan dibuat sesuai kebutuhan CV kawan-kawan semua gitu. Di sini kita bakal kita hapus dulu ya sebagiannya ini. Oke.
karena saya cuma punya satu prestasi, jadi kita buat satu aja di sini. Oke, jadi kemungkinan ini sudah selesai gitu. Kalau kawan-kawan punya hal-hal lain yang kawan-kawan ingin masukkan, itu terserah kawan-kawan semua itu bebas kawan-kawan semua. Dan yap, desain kita rapi, kita bisa ngedit kapan aja, kita bisa ngedit sesuai kebutuhan kita. Dan inilah proses pembuatan CV gitu. Jadi ini sebenarnya bisa kawan rapikan dikit aja lagi gitu, kayak gini misalnya. Ini agak diturunkan biar nampak lebih lebih rapi aja gitu. Kemudian kita bisa pindahkan ini ke bawah sedikit. Nah, jadi ketika sudah selesai kayak gini, kawan-kawan tinggal save ini seperti ini, klik save. Atau kalau kawan-kawan ingin bentuk JPG, PDF atau lain-lain, silahkan pilih save as ya. Ketika save as, kawan-kawan bisa ganti formatnya ke JPG, ke PNG, ataupun ada mungkin ke CSV, atau kalau kawan-kawan butuh juga bisa dijadikan sebagai PDF. Mana PDF-nya? Nah, ini ada PDF. Oke, tinggal dipilih. Kalau saya biasanya JPG ya, tergantung kebutuhan sih gitu. Jadi tinggal save. Kualitasnya kita large ya, kita maksimalkan ya, biar jadinya bagus. Terus kita oke kan. Diapakan proses, selesai. Jika ada masalah atau kendala, silakan hubungi divisi Kominfo untuk bertanya, atau kita bisa datang ke Sekre untuk belajar sama-sama nanti gitu, untuk masalah pembuatan yang dari CV ini gitu. Terima kasih sudah memperhatikan dan sudah mau menonton. Subscribe ke channel Paguyuban KSE UR. Bye. Assalamualaikum.